Selamat pagi para investor. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya adalah seorang agen properti di Bali. Jadi jika Anda berniat untuk mencari, menjual, atau menyewa properti yang ada di Bali, khususnya di area Denpasar Barat dan Kuta Selatan, silahkan kontak saya ya. Saya akan bantu semaksimal mungkin. Nah, di video sebelumnya saya sudah membuat sedikit penjelasan mengenai pajak penjualan yang harus dibayar oleh penjual. Pada video kali ini saya akan membuat pajak yang harus dibayar oleh pembeli. Nah, video ini merupakan video lanjutan dari video yang sebelumnya. Baiklah, kita mulai aja. Saya perkenalan dulu. Nama saya adalah Putu Yogi. Nomor HP saya adalah 0878 84605559. Saya adalah seorang agen properti di Bali, khususnya membantu untuk daerah Denpasar Barat dan Kuta Selatan. Jadi jika ada para investor yang ingin saya bantu untuk menjual atau mencari properti, silakan kontak saya ya. Dan untuk mendapatkan informasi terupdate dari video-video yang saya bagikan, saya minta tolong di subscribe channel saya ini atau dibagikan kepada relasi-relasi yang dirasa memerlukan informasi ini. Oke, informasi yang saya bagikan ini saya dapatkan dari klikpajak.id. Silahkan para investor membaca jika ada waktu. Kalau tidak ada waktu, silahkan dengarkan video singkat saya ini sembari melakukan aktivitas. Nah, tarif pajak penjualan dan pembelian properti tanah atau rumah. Tentunya dalam setiap transaksi ekonomi terdapat pengenaan pajak. Nah, sebelum melakukan transaksi jual beli rumah, pahami dulu ketentuan dan tarif pajak jual beli rumah bagi penjual dan pembeli berikut ini. Walaupun agen properti seperti saya akan memberitahu Anda saran-saran, tapi sebaiknya Anda tetap mengetahui informasi ini secara menyeluruh atau secara sekilas juga bisa. Nah, pajak yang ditanggung pembeli rumah. Pajak yang ditanggung pembeli rumah yang pertama adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Banyak disebut dengan BPHTB. Nah, tarif pajak jual beli yang dibebankan adalah sebesar 5% dari harga jual ya, oke? Dengan dikurangi nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi 5% dari harga jual. Harga jualnya itu sudah dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, BPHTB tarifnya adalah 5%. Oke? Nah, bagaimana cara menghitung BPHTB? Nah, caranya adalah seperti ini. Tarif pajaknya sebesar 5% tadi dikalikan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu apa? Dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP PBB dikurangi NJOP TKP. NJOP PBB itu adalah nilai jual objek pajak PBB dikurangi nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Nah, ini ada juga yang lain menyebutkan dengan NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Menurut saya itu sama saja, karena NJOP itu nilai jual objek pajak sama dengan nilai perolehan objek pajak. Kan berapa dijual, yang membeli kan membayar sejumlah harga yang dijual itu. Jadi menurut saya sih sama aja. Nah, tarif pajaknya adalah sebesar 5%. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak yang kena pajak. Oke. Gimana rumus perhitungannya? Saya lanjutkan. Misalnya harga NJOP PBB-nya sudah ketemu 337.500.000. Nah, NJOP PBB ini bisa investor lihat di video saya sebelumnya tentang sedikit penjelasannya. Dicari aja di channel saya, ada kok video yang saya buat di perhitungan pajak penjualan itu. Nah, hasilnya adalah seperti ini.
dikurangi dengan NJOP TKP. Nah, NJOP TKP nya ini tergantung dari daerah tempat properti yang akan Anda beli. Nah, untuk di Jakarta NJOP TKP nya adalah 80 juta. Jadi 5% dikalikan NJOP PBB nya dikurangi NJOP TKP. Oke. Nah, kemudian biaya lain yang wajib dibayar oleh pembeli adalah biaya cek sertifikat. Saya nggak tahu nih gunanya kenapa sampai ada biaya ini, tapi ini adalah aturannya. Nah, cek sertifikat itu sangat penting. Tujuannya adalah untuk menghindari pembelian tanah atau bangunan yang bermasalah. Tapi biaya cek sertifikat ini juga tidak menjamin, karena saya mengalami juga salah satu klien saya sertifikatnya sudah dicek, sudah transaksi di notaris, tapi ternyata sertifikatnya ada yang menggugat. Nah, itu akan saya buat di video berikutnya. Oke. Setelah biaya cek sertifikat, yang harus dibayar oleh pembeli adalah biaya balik nama sertifikat. Nah, ini baru biayanya masuk akal menurut saya. Nah, prosesnya balik nama jika Anda membeli dari pemilik lama atau secondary house, atau rumah yang sudah ditempati oleh seseorang, atau rumah yang sudah dibeli oleh seseorang dari developer. Tapi jika Anda membeli langsung dari developer, Anda tidak dikenakan biaya ini. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah 2% dari nilai transaksi, atau sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat, ya. Kemudian biaya lain yang harus dibayar adalah biaya pembuatan akta jual beli. Ini juga saya masih bingung nih biayanya ini. Buat apa pemerintah mengenakan biaya akta jual beli? Ya kan? Oh, memang sih masuk ke pajak, tapi kok mungutnya kayak gini ya ke masyarakat? Saya juga bingung nih. Oke, saya lanjut aja. Biaya pembuatan akta jual beli. Biaya akta pembuatan jual beli adalah sebesar 1% dari nilai transaksi jual beli rumah. Biayanya ditanggung oleh pembeli atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak penjual. Oke. Dan jumlah biayanya masih dapat dinegosiasi, terutama apabila rumah memiliki harga yang lumayan tinggi. Jadi masih sifatnya bisa nego. Kemudian, nah ini biaya pembuatan akta jual beli. Nah, buat apa buat akta kena biaya? Bingung kan? Saya juga bingung. Mestinya pemerintah tidak perlu mengenakan ini melalui notaris. Kemudian pajak berikutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah pajak pertambahan nilai. Nah, apabila Anda melakukan pembelian rumah dari developer yang merupakan pengusaha kena pajak, maka Anda akan dikenakan tarif pajak jual beli rumah PPN sebesar 10% dari harga tanah. Nah, akan tetapi apabila penjual bukan pengusaha kena pajak, maka Anda harus membayarkan sendiri PPN ke kas negara. Oke, jelas sampai sana kan? Nah, demikian info yang dapat saya bagikan. Semoga info saya ini bermanfaat. Dan jika investor membutuhkan harga dan cek lokasi untuk properti-properti yang ada di Bali, khususnya Denpasar Barat dan Kuta Selatan, bisa menghubungi saya di nomor ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam investasi.